Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Pasdayanti. Saya dari jurusan PGS BIS 1. Di sini saya akan mempraktikkan atau meneliti mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Salah satunya saya menggunakan tanaman kacang hijau. Mari kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Di sini saya menyiapkan beberapa bahan, di antaranya sebagai berikut. Baiklah teman-teman sekalian, di sini terdapat beberapa bahan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, saya menyediakan bibit kacang hijau. Yang kedua, botol aqua yang udah saya potong. Dan yang ketiga, saya menggunakan kapas, 4 lembar kapas. Di sini juga saya menggunakan air untuk menyiramnya nanti di akhir penanaman. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana proses pembuatan tersebut. Baik teman-teman, di sini terdapat sebuah botol bekas aqua yang sudah saya potong menjadi 2 bagian. Di sini sebelumnya saya akan memberikan sebuah kapas, 2 buah kapas ya teman-teman, lebih tepatnya 2 buah kapas yang saya taruh di sini. Bisa dilihat teman-teman, ini kapasnya. Yang kedua, saya menyiapkan bahannya. Saya mengambil beberapa bagian, yaitu 10 bagian biji yang kita tahu di sini teman-teman ya. 1, 3, 10. Baik teman-teman, ini sudah terisi 10 bagian. Untuk selanjutnya, karena ini berdekatan, kita harus menyusunnya agar tidak berdekatan, yaitu agak berkejauhan ya teman-teman, agak berkejauhan. Baik teman-teman, sudah jadi ya, ini 10 biji tanaman kacang hijau. Untuk selanjutnya, baik teman-teman semua, ini kita susun ya agar dia tidak berdekatan, agar nanti tumbuhnya tidak berdempetan. Baik, sudah tersusun begini teman-teman. Baik teman-teman semua, saya menyediakan air di sini. Kita bisa ambil 3 sendok air, lalu kita siramkan di atas kapas. Tujuannya agar lembab ya, karena di penanaman kacang hijau ini harus lembab. Baik teman-teman, sudah kita kasih air ya 3 sendok. Selanjutnya kita lakukan penyimpanannya, yang satunya di ruangan terbuka dan satunya di ruangan tertutup. Yuk, mari ikut. Baik teman-teman, ini kita siapkan satu ini, kita tahu ini di dekat jendela. Kebetulan di sini saya menaruhnya di dekat jendela kamar, karena pada musim kemarau saat ini kalau kita biarkan di luar ruangan atau kita biarkan di tempat panas, maka yang ada mereka akan mati, bukannya malah tumbuh. Maka saya kasih ruangan terbuka, tetapi itu di dalam kamar saya sendiri, yaitu di dekat jendela kamar yang memiliki ventilasi udara dan juga cahaya sinar matahari. Baik teman-teman, ini telah memasuki hari pertama dari kita penanaman tanaman kacang hijau. Kita akan meneliti pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu tanaman kacang hijau. Di sini saya memiliki tanaman yang di dalam ruangan dan di luar ruangan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini yang di dalam ruangan atau tidak kita tutupi oleh kardus, dan ini yang kita simpan di tempat gelap. Mari kita lihat teman-teman dan kita lakukan pengukurannya. Baik teman-teman, ini yang di dalam ruangan ya, atau di tempat yang terang, dan ini tanaman yang di dalam ruangan yang kita simpan di kardus di tempat yang gelap. Terlihat ya perbedaannya. Selanjutnya kita akan mengukur batang dan akarnya dari masing-masing ini, dan akan kita tuangkan hasilnya di laporan pak. Baik teman-teman, ketemu lagi di hari ini. Kita akan melakukan penelitian atas akar dan juga batang tanaman kacang hijau dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini saya memiliki 2 pot. Yang pertama di tempat yang gelap dan yang kedua di tempat yang terang. Bagaimana pertumbuhannya? Mari kita lihat teman-teman. Begini ya teman-teman, ini adalah yang berada di tempat terang.
Sedangkan ini yang berada di tempat yang gelap. Saya taruh ini di dalam kardus. Bisa dilihat ya teman-teman perkembangannya. Dan kita akan melakukan pengukuran teman-teman. Mari kita ukur terlebih dahulu teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi di kita. Kali ini kita akan melakukan pengukuran pada akar dan batang tanaman kacang hijau dalam tema pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kita ambil oleh tanaman kacang hijau yang diberi kapas. Baik teman-teman, mari kita lihat teman-teman hasilnya. Ini adalah tanaman yang berada di tempat yang terang ya teman-teman. Ini di tempat yang terang. Dan ini tanaman kacang hijau yang kita taruh di tempat gelap atau kita taruh di dalam kardus. Bisa dilihat ya teman-teman perubahannya. Ini teman-teman perubahannya, perbedaannya. Ini pada tanaman kacang hijau. Mari kita ukur terlebih dahulu. Dan ini tanaman pada kacang hijau di dalam ruangan atau tempat gelap ya teman-teman. Baik teman-teman. Kembali lagi di hari keempat, dimana di sini kita akan melakukan pengukuran pada tanaman kacang hijau. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang kita beri kapas. Yang ini berada di tempat yang terang dan ini berada di tempat yang gelap. Yaitu kita taruh di tempat yang ada kardusnya. Mari kita melakukan pengukuran terlebih dahulu pada tempat yang terang ya teman-teman. Yuk kita lakukan pengukuran. Baik teman-teman, sudah. Sekarang yang tempat yang gelap kita lakukan pengukuran antara batang dan juga akarnya. Kira-kira berapa sentimeter ya batang dan akarnya ini. Kita ukur ya teman-teman. Baik teman-teman, pengukuran kita sudah selesai. Sekarang akan kita lanjutkan di hari besok ya, di hari yang kelima. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Bisa teman-teman lihat ya perbedaannya saat ini. Ini tempat yang terang dan ini tempat yang gelap teman-teman. Untuk hasil selanjutnya besok kita ukur kembali. Sampai jumpa besok. Baik teman-teman, kembali lagi di kita. Ini adalah hari kelima penelitian kita terhadap perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup yang kita ambil dari tanaman kacang hijau ya. Ini sudah terdapat 2 pot bunga, yang ini di tempat yang terang dan yang ini di tempat yang gelap yang kita taruh di dalam kardus. Mari kita melakukan pengukuran teman-teman untuk mengetahui berapa sih perkembangannya, jumlah akar dan juga tinggi batangnya ya teman-teman. Baik teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman perubahannya bagaimana dari hari-hari sebelumnya dan hari ini. Dia semakin meninggi. Untuk yang tempat terang dia hijau dan untuk yang tempat gelap dia berwarna kekuningan ya teman-teman. Begitulah hasilnya. Kita teliti lagi untuk hari esok, hari ke-6. Sampai jumpa teman-teman di hari ke-6. Baik teman-teman, kita memasuki hari ke-6, di mana di sini kita memiliki tumbuhan kacang hijau, yang dimana kita akan meneliti mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang udah kita kasih kacang hijau di tempat yang terang dan kacang hijau di tempat yang gelap, yang kita tahu di dalam kardus. Mari kita melakukan pengukuran teman-teman. Baik, sudah yang bagian terang. Saat ini yang bagian gelapnya ya teman-teman. Kita ukur juga akarnya teman-teman. Baik teman-teman, pengukuran kita sudah selesai. Bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya antara yang berada di tempat yang terang dan berada di tempat yang gelap. Dimana berada yang di tempat yang terang ini dia berwarna hijau ya. Sedangkan yang bertempat di gelap daunnya sudah menguning ya teman-teman. Bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman, ini. Baik teman-teman, penelitian kita di hari ke-6 ini sudah selesai. Kita lanjutkan hari esok. Sampai jumpa. Selamat kembali lagi teman-teman. Ini adalah hari ke-7 di mana kita akan melakukan pengukuran
Untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang kita ambil contohnya oleh tanaman kacang hijau. Jadi di sini saya memiliki dua ya teman-teman, dimana dia tumbuh di dalam ruangan dan di tempat terang, atau dia juga ada yang bertempat tinggal di dalam ruangan atau tempat gelap. Jadi di sini kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk yang di tempat yang terang ya teman-teman. Kita akan mengukur akarnya dan juga akan mengukur batangnya tersebut teman-teman. Sudah teman-teman. Sudah kita melakukan pengukuran ini. Untuk hasilnya akan saya cantumkan di laporan praktikum saya. Kita lanjutkan hari esok ya teman-teman, untuk hari selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Baik teman-teman, ini adalah hari ke-8 di mana kita akan meneliti mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu tanaman kacang hijau, di mana saya memiliki dua tanaman yang saya tempatkan di tempat terang dan di tempat yang gelap, yaitu di kardus. Mari kita melakukan penelitian terhadap beberapa ukuran akar dan juga batang dari cambah tersebut. Baik teman-teman, mari kita melakukan pengukuran terhadap akar dan juga batangnya. Kita sudah melakukan pengukuran, selanjutnya dilanjutkan oleh hari esok, hari ke-9. Sampai jumpa. Baik teman, hari ini adalah hari ke-9 kita melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan contoh tanaman kacang hijau yang kita taruh di kapas, dimana di sini ada di dalam ruangan gelap dan terang, dimana yang terang ini kita taruh di tempat yang terang dan yang gelap ini kita taruh di dalam kardus. Bisa dilihat karena dia sudah tumbuh besar, maka tidak bisa berdiri dengan tegak lagi. Mari kita melakukan pengukuran ya teman-teman. Berapa sih jumlah dari masing-masing ini? Kita melakukan pengukuran terhadap akar terlebih dahulu, lalu kita ukur batangnya teman-teman. Karena dia sudah tua, jadi dia melengkung ya teman-teman, tidak berdiri dengan tegap. Baik teman-teman, sudah beginilah hasilnya, akan saya laporkan di laporan praktikum saya. Sampai jumpa hari esok teman-teman. Baik teman-teman, hari ini adalah hari ke-10 kita dalam penelitian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang salah satu contohnya adalah tanaman kacang hijau yang kita taruh di dalam kapas ya. Di sini ada dua, yaitu yang di dalam ruangan atau di tempat terang dan di tempat yang gelap. Bisa kita lihat teman-teman. Mari kita melakukan pengukuran ya teman-teman. Terlebih dahulu kita lakukan pengukuran terhadap akar dan juga pengukuran kepada batangnya. Baik teman-teman, sudah. Selanjutnya yang bagian ini. Baik teman-teman, sudah kita lakukan pengukuran. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Baik teman-teman, hari ini adalah hari ke-11 di mana kita akan melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu tanaman kacang hijau. Di sini kita memiliki dua, yaitu yang berada di dalam ruangan dan di luar ruangan ya. Mari kita melakukan pengukuran terlebih dahulu. Untuk bagian akarnya dan juga batangnya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah melakukan pengukuran. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di hari esok. Sampai jumpa. Baik teman-teman, dimana ini adalah hari yang ke-12, hari terakhir kita melakukan penelitian terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu tanaman kacang hijau. Mari kita meneliti terlebih dahulu teman-teman, batas akar dan juga jumlah batangnya. Sudah teman-teman, selanjutnya hasil penelitian saya ini akan saya masukkan di laporan praktikum saya.
Jadi kesimpulan untuk saya ya teman-teman, tanaman kacang hijau bisa ditanam dengan cara memakai kapas dan air. Caranya teman-teman agar tanaman bertumbuh subur, jangan sampai tisu yang di bawah ini lembab kering ya. Jadi dia harus selalu lembab, setiap harinya harus ditetesi dengan air, tetapi tidak boleh juga banjir, tidak boleh menutupi kacang hijaunya, dia harus lembab saja ya teman-teman. Nah, pertumbuhan kacang hijau ini semakin hari dia semakin tumbuh, yaitu dia semakin panjang ukuran akar dan juga panjang ukuran batangnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.